Sahabat Tani, di dalam dunia pertanian pastinya kita nggak lepas dengan istilah pestisida baik kimia maupun organik. Secara definisinya, pestisida adalah suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan perkembangan atau membunuh organisme yang mengganggu kelangsungan kehidupan tanaman kita. Pestisida sendiri digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi dan jenis sasarannya. Ayo kira-kira masih ingat apa enggak kira-kira? Baru saja lo udah dibahas ya sahabat tani di video saya sebelumnya. Ayo apa kira-kira? Oke, saya ulangi lagi ya sahabat tani. Pertama adalah insektisida, yaitu suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan hama serangga atau insek. Kemudian akarisida, yaitu suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan hama tungau atau kutu. Kemudian bakterisida, yaitu suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan atau menghentikan perkembangan bakteri. Kemudian herbisida, yaitu suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh rumput dan tumbuhan pengganggu tanaman kita. Kemudian rodentisida, yaitu suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh hama tikus. Kemudian moluskisida, yaitu suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan hama siput. Serta fungisida, yaitu suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh jamur atau cendawan. Pada video sebelumnya, saya sudah memberikan penjelasan tentang fungisida, baik fungisida berdasarkan cara kerja serta mekanisme kerjanya. Kemudian saya juga sudah menjelaskan tentang fungisida berdasarkan bahan pembuatnya, yakni kimia dan organik. Serta saya juga sudah membahas istilah yang ada pada kemasan fungisida. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda 6 tepat dalam penggunaan pestisida. Jadi tonton sampai habis ya sahabat tani, pasti bermanfaat. Kita intro dulu. BAM! Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah, rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Baik, sebelum kita mulai ya sahabat tani, saya mau pastikan dulu nih kalau Anda sudah nonton video sebelumnya tentang penjelasan fungisida, biar bisa lebih nyambung dengan pembahasan kita kali ini tentang ketepatan dalam pengaplikasian pestisida. Kalau Anda belum nonton, maka silahkan setelah selesai Anda nonton video kali ini, silahkan Anda balik lagi nonton video sebelumnya, oke? Sahabat tani, kehadiran organisme pengganggu tanaman merupakan salah satu tantangan terberat yang dihadapi oleh petani. Ketika organisme pengganggu tanaman ini menyerang tanaman kita, maka pertumbuhan hingga produksi hasil dari tanaman kita bisa menjadi berkurang, bahkan berakhir dengan kegagalan. Itu sebabnya memahami tentang ketepatan dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman merupakan hal yang sangat penting, betul tidak? Sekarang mari kita bahas satu persatu apa saja tepat dalam penggunaan pestisida. Pertama ya sahabat tani adalah tepat jenis dan tepat sasaran. Kenapa ketepatan jenis dan sasaran ditaruh pada bagian awal ya sahabat tani? Karena ketepatan inilah yang akan menentukan segalanya. Ingat gak sahabat tani cerita pada video saya sebelumnya waktu saya kunjungan ke salah seorang petani. Jadi kan waktu itu ya sahabat tani, saya lihat dia sedang nyemprot pestisida. Kemudian saya datangi dia lalu tanya. Ternyata dia itu kepengen mengendalikan hama sejenis kunang. Lalu ketika saya lihat pestisidanya yang dipakai, ternyata itu fungisida. Nah, nggak tepat kan ya sahabat tani, baik jenis dan sasarannya. Harusnya yang dia pakai itu insektisida bukan fungisida. Karena kan definisi dari fungisida itu adalah suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh jamur atau cendawan. Itu sebabnya Anda mesti paham jenis dan sasaran di sini ya sahabat tani. Selanjutnya dalam hal pestisida, Anda harus tahu pestisida berdasarkan sifat pengendaliannya. Pertama adalah sifat preventif dan protektif. Secara definisi sederhananya, pestisida preventif dan protektif adalah pestisida yang berfungsi sebagai pencegahan dan juga protektan sehingga efektif digunakan sebelum tanaman mengalami yang namanya infeksi penyakit. Kedua adalah kuratif. Secara definisi sederhananya, pestisida kuratif berarti pestisida yang berfungsi dalam pengendalian dan pengobatan tanaman dari serangan organisme pengganggu tanaman, juga termasuk penyakit ya sahabat tani. Nah, berdasarkan definisi ini, maka pestisida kuratif diberikan saat ada beberapa tanaman yang terindikasi sedang sakit atau sedang kena serangan penyakit.
Ketiga adalah eradikatif. Secara definisi sederhananya, pestisida eradikatif adalah pestisida yang berfungsi untuk memusnahkan penyakit yang sudah mengalami penyebaran. Pestisida jenis ini digunakan jika intensitas serangan sudah sangat tinggi ya sahabat tani dan terjadi penyebaran di antara tanaman. Nah, setelah mengetahui sifat-sifat pestisida di sini, sahabat tani dapat menentukan pestisida apakah yang perlu Anda berikan. Jika belum ada serangan ya sahabat tani dan hanya untuk pencegahan aja, maka pilihlah pestisida preventif atau juga pestisida protektif. Jika memang sudah ada serangan namun belum banyak, maka berilah pestisida kuratif. Sedangkan jika memang serangan sudah sangat luas, maka berilah pestisida eradikatif. Namun ingat, jangan mentang-mentang sudah tahu sifat pestisida di sini, lalu Anda mau ambil jalan pintas, langsung sikat pakai pestisida eradikatif. Ibaratnya nih, kita mau mematikan nyamuk ya sahabat tani, tapi mematikannya pakai rudal atau senjata meriam. Mati sih mati nyamuknya, tapi bukan nyamuknya aja yang mati, yang berada di sekitar juga ikut mati ya enggak, termasuk mungkin Anda sendiri juga mati ya enggak. Nah, untuk mengetahui apakah suatu pestisida itu termasuk preventif atau protektif, kuratif atau eradikatif, maka lihatlah kemasan dari pestisida tersebut ya sahabat tani. Dan saya yakin deh setelah video ini selesai, pasti bakalan ada yang tanya di kolom komentar, "Pak, contoh yang eradikatif itu contohnya pestisida apa Pak? Mereknya apa?" Gini deh sahabat tani, cobalah buat main-main deh ke toko pertanian sambil lihat-lihat pestisida protektif kah, misalnya kuratif kah, apa eradikatif kah. Kalau hanya ada tulisan protektif, artinya dia digunakan sebelum ada serangan. Jika ada tulisan protektif dan kuratif ya sahabat tani, maka bisa selain sebagai perlindungan, juga bisa digunakan sebagai pengobatan beberapa tanaman yang sudah kena serangan. Dan jika memang tertulis semuanya ada, baik protektif, kuratif maupun eradikatif, nah itu rudal ya sahabat tani atau meriam. Gitu ya sahabat tani. Kalau Anda tanya saya, lalu saya jawab A misalnya, pas itu nggak ada, bakal bikin Anda pusing nantinya. Makanya biar makin cerdas ya sahabat tani, belajarlah buat milih sendiri sesuai dengan pembelajaran yang sudah sahabat tani dapati dari channel ini. Oke, baik ya sahabat tani, sebelum kita lanjut ke tempat yang nomor 2, mari kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini, silakan. Oke, balik lagi ya sahabat tani. Sebelum saya lanjutin, saya mau pastikan dulu nih Anda sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, biar kalau ada video baru Anda langsung dapat notifikasi atau pemberitahuan di handphone atau komputer Anda. Selanjutnya dalam penggunaan pestisida mesti tepat mutu ya sahabat tani. Tepat mutu berarti kita memilih pestisida yang terbaik. Jangan beli pestisida yang labelnya tuh nggak jelas, apalagi nggak ada labelnya. Kemudian Anda juga mesti ngecek kapan expired atau kadaluarsanya pestisida tersebut. Jangan tergoda ketika Anda ditawari harga yang lebih murah misalnya, namun masa kadaluarsanya itu bentar lagi. Dan jangan juga gunakan pestisida bekas musim tanam sebelumnya jika masa kadaluarsanya itu mendekati habis ya sahabat tani. Karena ini pernah kejadian sama petani saya. Jadi tanamannya itu keracunan ya sahabat tani, terindikasi semacam kebakar di daunnya. Usut demi usut setelah saya ambil botol pestisidanya, kebetulan itu insektisida ya sahabat tani, tanggal expirednya bentar lagi. Saya tuh kan curiga ya sahabat tani, ini belinya kapan, dan dia bilang tahun lalu. Ya sudahlah. Kemudian tepat yang ketiga adalah tepat dosis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dosis berarti takaran ya sahabat tani. Maka tepat dosis di sini artinya harus tepat dalam takaran pestisidanya. Terkadang ketika kita berpikir bahwa dengan meningkatkan dosis atau takaran suatu pestisida dapat meningkatkan efek pengendali atau pembunuhnya. Padahal ya sahabat tani, di balik itu semua ada hal serius yang akan terjadi. Apa saja itu? Pertama ya sahabat tani, yaitu terjadi yang namanya resistensi. Sahabat tani pernah dengar nggak orang bilang di sini ya, sekarang tuh hamanya kebal-kebal, susah banget loh dikendalikan. Nah itu ya sahabat tani yang namanya resistensi. Resistensi adalah suatu kondisi di mana terjadi kekebalan pada suatu organisme terhadap dosis suatu pestisida, bahkan kekebalan pada pestisida itu sendiri. Kedua ya sahabat tani, terjadi namanya resurgensi. Bahas soal ini saya jadi teringat waktu mengadakan pertemuan kelompok tani ya sahabat tani. Jadi waktu itu ada salah satu petani tanya ke saya, "Pak, waktu dulu tuh kan hama tuh jarang ada, kenapa kok sekarang banyak?" gitu loh. Nah ini ya sahabat tani, jawabannya karena ada yang namanya resurgensi. Resurgensi adalah suatu kondisi ledakan populasi suatu organisme pengganggu tanaman akibat musuh alaminya yang mati gara-gara kita salah dalam melakukan pengendalian. Bisa jadi karena kesalahan jenis pestisida, misalnya pemakaian pestisida spektrum luas duluan.
Ya seperti yang saya bilang ya sahabat tani, mengendalikan nyamuk pakai rudal atau bahkan pakai meriam. Ini nih akibatnya musuh alaminya juga ikut mati, dan bisa juga matinya gara-gara kita kelebihan dosis, atau ini nih yang paling sering terjadi, campur mencampur pestisida. Nah, ayo siapa di sini yang suka campur mencampur? Ayo. Pasti udah mulai banyak permintaan nih. Kalau gitu tolong dong Pak, kasih tahu apa yang boleh dicampur dan apa yang nggak boleh. Maka saya bakal jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini, silakan. Oke ya sahabat tani, campur mencampur pestisida, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Jadi gini ya sahabat tani, dalam melakukan pencampuran pestisida, Anda harus tahu dulu aturan mainnya. Pertama ya sahabat tani, jangan mencampur pestisida langsung dalam tangki sprayer Anda. Tujuan kita kan ingin melakukan yang namanya efisiensi, tetapi jika Anda mencampurnya di dalam tangki sprayer, maka berpotensi bahan aktifnya tidak tercampur rata, bahkan bisa jadi berakibat terjadinya sumbatan pada sprayer Anda. Bukannya mau efisien, mau hemat ya sahabatannya, justru sprayer Anda yang rusak, dan ini bakal nambahin biaya gitu loh, makanya jangan dilakukan. Oke, yang kedua, jangan mencampur pestisida tanpa pengenceran lebih dahulu. Karena begini ya sahabat tani, kan kita ini masih awam ya soal bahan kimia. Mencampur pestisida tanpa diencerkan lebih dahulu bisa saja berpotensi membuat pestisida tersebut mengalami perubahan strukturnya. Misalnya memadat atau terjadi hal-hal yang kita nggak inginin ya sahabat tani. Makanya encerkan dahulu sebelum kita melakukan pencampuran gitu ya sahabat tani. Ketiga, dan ini wajib Anda perhatikan ya sahabat tani, tolong lihatlah pada kemasan pestisidanya memiliki kandungan bahan aktif apa, memiliki cara kerja seperti apa, dan memiliki sifat yang seperti apa juga. Jangan mencampur pestisida yang bahan aktifnya tuh sama ya sahabat tani. Contohnya merek Antila dengan Diten, kedua-duanya punya bahan aktif yang sama, yaitu apa? Mancozeb, ya enggak? Dan kalau ada campur kedua merek ini, maka dosisnya bakal double. Oh no. Gitu ya sahabat tani. Nah, ini yang bisa bikin resisten nantinya, bisa bikin kebal organisme pengganggu tanaman atau penyakit tanaman lainnya gitu ya sahabat tani. Kemudian keempat, jangan mencampur pestisida yang punya cara kerja yang sama, misalnya sistemik dengan sistemik. Ibaratnya nih, Anda mau nyerang musuh misalnya, tapi yang nyerang itu 2 orang dan dua-duanya bawa tombak. Mungkin kuat sih kuat gitu loh, tapi ketika musuh baru tiba-tiba lahir dan sudah dibekali pengetahuan tentang 2 orang tadi, kemudian 2 orang ini nyerang lagi, maka bisa jadi bakal lebih tahan ya sahabat tani musuh tersebut, dan pada akhirnya kembali lagi resistensi atau kekebalan lah yang bakal terjadi pada musuh kita ya sahabat tani, yaitu hama atau penyakit. Mending kalau kita punya 2 pasukan, pilihlah 1 orang yang bagian penyerang dan 1 orang bagian penahan. Misalnya nih pasukan panah kan misalnya 1 orang gitu ya sahabat tani. Jadi kalau mau campur pestisida berdasarkan cara kerjanya, pilihlah 1 sistemik dan 1 kontak gitu ya sahabat tani. Kemudian yang kelima, jangan mencampur pestisida yang memiliki sifat yang sama dan jangan mencampur pestisida yang mendekati sifat yang sama juga. Contohnya, jangan mencampur pestisida yang ada tulisan preventif dengan pestisida preventif juga. Kemudian jangan mencampur pestisida preventif dengan pestisida protektif, karena kedua-duanya itu mirip ya sahabat tani. Kemudian jangan mencampur pestisida sesama kuratif ya sahabat tani, dan jangan mencampur pestisida kuratif dengan eradikatif, karena kedua sifat ini hampir mirip-mirip, tetapi bedanya cuman keluasan spektrum dari pestisidanya. Maka kalau mau nyampur ya sahabat tani, campurlah yang protektif khusus dengan kuratif atau protektif khusus dengan eradikatif gitu ya sahabat tani. Makanya Anda mesti membaca label atau tulisan yang tertera pada pestisida yang mau Anda beli. Oke, yang keenam ya sahabat tani, pastikan Anda melarutkan pestisida yang tidak mudah larut dahulu di dalam air, misalnya pestisida dengan kode WP dan WDG atau WG ya sahabat tani, sebelum melarutkan yang mudah larut seperti EC dan WSC atau SC ya sahabat tani. Dan di video ini saya tidak lagi menjelaskan tentang apa itu WP, WG, EC, dan lainnya karena sudah dibahas pada video yang ini ya sahabat tani. Kemudian yang ketujuh, nah ini yang bisa petani itu mau hemat kerja, soal mencampur insektisida dengan fungisida. Apakah boleh? Sebenarnya tidak disarankan loh sahabat tani, tetapi kalau memang mau juga, ada beberapa saran ya sahabat tani yang mau saya berikan. Pertama adalah kembalikan lagi pada cara kerja dan sifat pestisida. Jangan mencampur kontak dengan kontak.
sistemik dengan sistemik, dan jangan mencampur sifat protektif dengan protektif juga, kuratif dengan kuratif, apalagi sesama eradikatif. Takutnya bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, bisa jadi 1 tambah 1 sama dengan 1 atau bahkan 0 ya sahabat tani. Kedua, Anda juga harus tes dan ukur ya sahabat tani bagaimana hasil kerjanya. Tes dahulu di area kerja yang sedikit atau sempit ya sahabat tani. Jika memang ternyata efektif, maka silahkan diaplikasikan untuk skala yang lebih besar. Dan kemudian yang ketiga, soal campur-mencampur insektisida dengan pestisida, saya sarankan sahabat tani di bawah pengawasan PPL dan pengamat hama setempat, biar mereka tahu dan dapat memberikan rekomendasi apa yang terbaik untuk Anda gitu ya sahabat tani. Jadi ada 7 aturan ya sahabat tani dalam pencampuran pestisida, dan saya juga buatkan bentuk tulisan tentang 7 aturan pencampuran pestisida ini. Bagi yang mau download, silahkan download melalui deskripsi video ini. Dan kita simak dulu pesan-pesan berikut ini, silahkan. Oke, saya mau memastikan lagi nih sahabat tani sudah tekan tombol jempol atau like pada video ini, biar jadi ukuran saya seberapa banyakkah petani yang menyukai video ini, oke? Baik sahabat tani, tepat yang selanjutnya atau tepat yang keempat adalah tepat waktu. Waktu pengaplikasian suatu pestisida harus disesuaikan dengan kondisi serangannya ya sahabat tani. Jika serangannya tidak begitu besar atau masih dalam batas yang tidak merugikan dan masih bisa ditangani oleh musuh alaminya, ya mending nggak usah dikendalikan ya sahabat tani. Jika memang mau mengaplikasikan pestisida, maka aplikasikanlah yang preventif dan protektif. Dan juga berarti waktunya sebelum terjadi serangan ya sahabat tani. Dan bisa saja juga pemberian pestisida terutama fungisida protektif diberi jika sahabat tani ingin melindungi tanaman setelah diguyur hujan lebat. Jika mau aplikasi pestisida kuratif, berarti saat terjadi serangan ya sahabat tani pada beberapa tanaman yang kena ya sahabat tani. Dan yang tidak kena, maka berilah yang protektif, atau Anda bisa mencampurkan pestisida kuratif dengan protektif sekaligus. Ingat ya sahabat tani, pestisida sistemik dan kuratif tidak melulu soal pestisida kimia. Pestisida organik juga ya sahabat tani yang dibuat dari bahan seperti bawang putih misalnya, daun mimba kah misalnya, daun sirih kah, setahu saya memiliki sifat yang sistemik juga. Artinya juga bisa diaplikasikan ke tanaman sebagai langkah kuratif gitu ya sahabat tani. Khusus buat aplikasi insektisida, terutama insektisida kontak, maka aplikasikan pada waktu ada hamanya. Amati dulu kira-kira hama tanaman itu menyerang pada waktu kapan. Subuh kah misalnya, pagi kah misalnya, sore kah misalnya, apa malam. Maka aplikasikanlah sesuai dengan waktu yang ada hamanya gitu ya sahabat tani. Kemudian yang kelima adalah tepat cara dan tepat aplikasi. Seperti yang sudah saya bahas pada video yang ini ya sahabat tani, bahwa pestisida yang bersifat sistemik harus diaplikasikan melalui stomata biar langsung terserap dan langsung ditranslokasikan ke bagian yang kena serangan. Maka sahabat tani mesti aplikasikan tepat pada stomata tanaman, dan waktunya pun harus sesuai saat stomata terbuka, antara pagi sampai sore hari. Kalau mau cepat ya sahabat tani, maka pakailah booster sprayer. Soal kekurangannya ya sahabat tani yang bisa bikin aki cepat habis, ya itu kan wajar. Karena pemakaian aki buat menggerakkan dua buah mesin, pompa sprayer dan dinamo kipas ya sahabat tani pada booster sprayer gitu ya sahabat tani. Dan tepat yang terakhir yaitu tepat harga. Nah, ini dia juga ya sahabat tani, pilihlah pestisida yang harganya pas di kantong Anda. Jika memang bahan aktif dan persentasi kandungan bahan aktifnya sama, misal Antila 80 WP dengan Diten M45 80 WP, dengan keduanya sama-sama punya bahan aktif apa? Mancozeb dengan persentasi kandungan bahan aktif sebanyak berapa? 80%. Maka pilihlah yang harganya lebih pas di kantong Anda. Misal lagi nih, insektisida Demolis 18 EC dengan Starmac 18 EC atau Agrimac 18 EC. Ketiga-tiganya sama-sama punya bahan aktif apa? Abamectin dengan persentasi kandungan bahan aktifnya 18%. Maka pilihlah yang sesuai dengan kantong atau budget Anda. Ya nggak masalah ya sahabat tani kalau memang Anda mau beli yang mahal. Intinya sesuaikan aja dengan budget dan anggaran Anda gitu ya sahabat tani. Nah, itu tadi ya sahabat tani penjelasan tentang 6 tepat pestisida, dan materi ini memang panjang ya sahabat tani, bahkan kali lebar juga. Tetapi insya Allah bermanfaat untuk Anda ya sahabat tani. Jika Anda menyukai video yang disajikan dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan ini, silahkan klik tombol jempolnya ya sahabat tani, dan bagikan juga video yang Anda anggap bermanfaat dari channel ini biar makin banyak yang dapat ilmunya juga, oke?
Dan di bawah sini ya sahabat tani ada 2 video rekomendasi saya untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi gitu ya sahabat tani. Tonton. Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.